Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas bab aritmetika sosial, yaitu tentang bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian bunga tunggal, memahami pengertian bruto, neto, dan tara, dan menghitung bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka jumlah uang kita akan bertambah. Hal ini dikarenakan kita mendapat bunga dari bank. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Secara sistematis, persamaan untuk menghitung bunga tunggal dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan M dikali I persen dikali T per 12, di mana B ini adalah bunga, M ini adalah tabungan awal atau modal, kemudian I-nya ini adalah suku bunga tunggal per tahun, dan T-nya itu adalah waktu. Kenapa T per 12? Karena di sini 1 tahun itu ada 12 bulan. Bruto, neto, dan tara. Perhatikan contoh di bawah ini. Sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya 50 kg. Oke, di sini sudah ada karung yang berisi beras. Ini beratnya adalah 50 kg. Kemudian, apabila berat karungnya saja 0,8 kg, jadi karungnya ini beratnya adalah 0,8 kg. Maka berat beras tersebut adalah, di sini sudah jelas bahwa karung yang berisi beras itu ada 50 kg, kemudian karungnya saja 0,8 kg, berarti untuk menghitung berasnya kita tinggal mengurangi saja, berarti 50 dikurang dengan 0,8 kg, yaitu hasilnya adalah 49,2 kg. Oke, sebelumnya saya akan mengingatkan bagaimana cara menghitung bilangan bulat dikurang dengan desimal. Yang pertama, perhatikan 50. Nah, 5 ini adalah puluhan, 0 ini adalah satuan. Kemudian 0,8. 0,8 ini adalah posisinya, 0 ini adalah satuannya. 8 ini adalah bilangan desimalnya. Berarti 0,8. Agar dia sejajar, ini kita kasih teman atasnya, kasih 0. Kemudian kita tinggal kurangi saja. 0 dikurang 8 ini kan tidak bisa, berarti dia akan pinjam ke teman sebelahnya. Berarti di sini yang tadinya 10, di sini tinggal 9, di sini 4. Dan ini adalah 10. Kita kurangi 10 dikurang 8 itu 2. 9 ini turun, 4 ini turun jadi 49,2 kg. Nah, ini adalah cara menghitung suatu bilangan bulat dikurangi atau dijumlahkan dengan bilangan desimal. Oke, kita kembali lagi ke contoh ini, beras dan karung. Mana yang merupakan bruto, neto, dan tara? Neto adalah berat bersih suatu barang tanpa menghitung berat bungkusnya. Berarti yang bisa kita sebut neto ini adalah berasnya. Ini kita bisa sebut dengan neto. Neto itu isinya tanpa bungkus. Berarti berat beras ini kita bisa disebut dengan netonya. Kemudian yang kedua ini adalah tara. Tara adalah berat kemasannya. Berat kemasan di sini adalah berupa karung. Berarti berat karung bisa kita sebut dengan tara. Yang ketiga bruto. Bruto adalah neto ditambah tara. Berarti sudah jelas karung yang berisi beras ini disebut dengan bruto. Sehingga bisa kita tulis bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Tentukan besar bunga tunggal yang diterima Ibu Sumiati jika ia menabung uangnya sebesar 20 juta selama 5 tahun. Apabila bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5% setahun. Berarti kita pakai rumus B sama dengan M dikali I persen dikali T per 12. M, tabungan awal atau modal, itu adalah 20 juta. Dikali I persen, ini adalah 5%, berarti 5 per 100, dikali waktunya selama 5 tahun. 5 tahun ini
kita rubah ke dalam bentuk bulan. Berarti 5 dikali 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 5 tahun ini ada 60 bulan. Oke, berarti di sini 60 per 12. Ini kita dicoret, kemudian 60 bagi 12 itu adalah 5. 5 dikali 5, 25, 25 dikali 2, 50. 50 tambahkan nolnya 5, berarti 5 juta. Nah, 5 juta ini adalah besar bunga tunggal yang diterima Ibu Sumiati ya selama 5 tahun. Ini bunganya saja. Oke, sebagai tambahan, biasanya kalian bisa menemukan soal yang ditanya adalah jumlah tabungannya selama menabung 5 tahun. Saya tambahkan pertanyaannya, misalnya berapa jumlah tabungan Ibu Sumiati di bank selama 5 tahun. Nah, jika yang ditanya adalah jumlah tabungan, Ibu Sumiati selama 5 tahun. Berarti kalian hanya menambahkan saja modal atau tabungan awal ditambah dengan bunganya. Tadi tabungan awal Ibu Sumiati adalah 20 juta. Selama 5 tahun, Ibu Sumiati mendapatkan bunga sebesar 5 juta. Berarti total tabungan Ibu Sumiati di bank adalah 25 juta rupiah. Nah, jadi kalian bisa membedakan ya. Misal yang ditanya besar bunga tunggal berarti cukup sampai sini saja. Tapi kalau misalnya yang ditanya adalah jumlah tabungannya selama seseorang itu menabung, nah inilah caranya adalah hanya menambahkan tabungan awalnya dengan besar bunganya saja. Oke, bisa dipahami ya. Kita ke nomor 2. Pak Dedi meminjam uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian bulan, uang tersebut berbunga sehingga menjadi sebesar 744.000. Jika bunga yang diterapkan di bank tersebut adalah 16% per tahun, berapa lamakah Pak Dedi meminjam uang tersebut? Di sini bunga modal pertamanya itu adalah 600.000. Jadi ini bisa kita sebut dengan M. Kemudian ini adalah I persen per tahun. Dan yang 744.000 ini adalah jumlah bunga dengan modal pertama kalinya. Ya, berarti 600.000 ini ditambah dengan bunganya. Hasilnya adalah 744.000. Berapa lamakah Pak Dedi meminjam uang tersebut? Berarti yang ditanya di sini adalah T-nya atau waktunya. Sekarang kita harus mencari bunganya dulu. Besar bunga pinjaman Pak Dedi yaitu 744.000 dikurang dengan 600.000. Hasilnya adalah Rp144.000. Ini adalah bunganya. Berapa lama Pak Dedi meminjam uang tersebut? Kita pakai rumus B sama dengan M dikali I persen dikali T per 12. Bunganya di sini sudah kita dapat yaitu Rp144.000. Modalnya yang pertama itu adalah 600.000 dikali 16 per 100 dikali T per 12. Kita bisa coret. Ini habis, kemudian 6 kita bisa coret, dapat 2, kemudian 16 kita bisa coret dengan 2, dapat 8. Oke, berarti 144.000 ini 8 tambahkan nolnya 3 jadi 8.000 T. Maka untuk mendapatkan T, 144.000 dibagi dengan 8.000. Ini kita coret, dicoret, maka 144 dibagi 8. Hasilnya adalah 18 bulan. Jadi, Pak Dedi
meminjam uang tersebut selama 18 bulan. Bisa dipahami ya nak ya. Jadi pada soal nomor 2 ini yang ditanya adalah waktunya. Kadang kalian nanti akan menemukan soal seperti ini juga, tapi yang ditanya adalah berapa persentasenya. Caranya akan sama, hanya berbeda saja apa yang ditanya. Oke, bisa kalian menggunakan rumus seperti ini. Kita lanjut ke nomor 3. Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta dengan bunga 2% per bulan. Jika lama meminjam 5 bulan, maka besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah, kita masih pakai rumus B sama dengan M dikali I persen dikali T per 12. Ini adalah M-nya, ini I-nya, kemudian 5 bulan ini adalah waktunya. Modalnya yang pertama adalah 2 juta. Dikali I persennya, perhatikan di sini I persennya itu masih dalam bentuk per bulan. Berarti kita harus rubah selama 1 tahun itu, Pak Alan mendapat berapa bunga. Untuk merubahnya menjadi bunga per tahun, nah 1 tahun berarti si 2% ini kita kalikan saja dengan 12. 2 kali 12, 24%. Jadi dalam setahun Pak Alan ini mendapat bunga 24%. Di sini bisa kita tulis 24 per 100 dikali T-nya 5 per 12. Kita coret dulu. Kemudian 24 sama 12 dapat 2. 5 dikali 2 10, 10 dikali 2 20. 20 tambahkan nolnya 4, berarti 200.000 rupiah. Nah, ini adalah besar bunga Pak Alan dalam meminjam uang di koperasi. Berarti berapa pinjaman uang keseluruhan Pak Alan? Jumlah pinjaman bisa kita jumlahkan. Modal yang pertama adalah 2 juta ditambah dengan besar bunganya 200.000, maka jumlah pinjaman Pak Alan adalah 2.200.000. Nah, ini adalah jumlah pinjaman Pak Alan. Yang ditanya adalah besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Oke. Besar angsuran. Besar angsuran berarti kita bagi 2.200.000 dibagi dengan lamanya Pak Alan meminjam. Lamanya Pak Alan meminjam di sini ada 5 bulan. Hasilnya adalah 440.000 rupiah. Jadi besar angsuran yang harus dibayar setiap bulannya oleh Pak Alan adalah 440.000 per bulan. Ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan berat bruto 25 kg dan taranya 1%. Berapa yang harus dibayar pedagang tersebut jika harga per kilonya Rp9.000? Soal nomor 4 ini sudah mengenai bruto, neto, dan tara ya. Jadi bisa kita tulis bruto sama dengan 25 kg. Kemudian taranya itu adalah 1%. Tara di sini masih dalam bentuk persentase. Bagaimana cara mengubah menjadi kilogram? Kita tinggal kalikan saja 1% ini artinya 1/100. Kalikan dengan brutonya. Brutonya 25 kg. Hasilnya adalah 1 kali 25. 1 kali 25 hasilnya 25/100 sama dengan 0,4
kg. Nah, jadi taraknya sebesar 0,4 kg. Bagaimana dengan netonya? Neto berarti bruto dikurang dengan tara. Brutonya 25 dikurang dengan 0,4. Hasilnya adalah 24,6 kg. Ini adalah netonya. Atau pada soal ini berarti berat berasnya saja sebesar 24,6 kg. Jadi pada soal nomor 4 ini, berat berasnya saja sebesar 24,6 kg. Berapa yang harus dibayar oleh pedagang tersebut? Dengan harga per kilogramnya 9.000. Berarti yang harus dibayar adalah 24,6 kg. Kita kalikan saja dengan Rp9.000. Hasilnya adalah Rp221.400. Berarti yang harus dibayar adalah Rp221.400. Oke, next yang nomor 5. Seorang pedagang membeli 1 karung gula pasir dengan harga 100.000. Ini berarti harga beli. Harga belinya 100.000. Kemudian brutonya 20 kg. Tara 5%. Tara 5% ini kita rubah ke dalam bentuk kilogram, berarti 5/100 dikali dengan 20. Kita coret, dicoret, ini 5. 5 dibagi 5 adalah 1, berarti taranya hanya 1 kg. Bagaimana dengan netonya? Neto itu adalah bruto dikurang tara. Berarti brutonya 20 dikurang 1 adalah 19 kg. Jika pedagang menjual gula pasir dengan harga 8.000 per kilonya, berarti di sini harga jual ya. Harga jualnya itu adalah 8.000 per kilo. Maka keuntungan yang diterima pedagang sebesar, netonya di sini ada 19 kg. Nah, total hasil penjualannya secara keseluruhan bisa kita cari, yaitu dengan cara 19 kg dikali dengan Rp8.000. Karena sekilonya 8.000 ya tadi ini. 19 dikali 8 adalah Rp152.000. Harga jual lebih besar daripada harga beli, maka dia terjadi untung. Oke, untuk menghitung untung adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya di sini 152.000 dikurang harga belinya adalah 100.000. Maka untung yang diperoleh adalah Rp52.000. Nah, ini adalah keuntungan seorang pedagang yang menjual kembali 1 karung gula pasir. Bisa dipahami ya nak ya? Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.